Kisah nyata. Ibu muda yang luguk bayinya diusir oleh suami bersama selingkuhannya untuk kuasai hartanya. Tapi tak disangka saat sidang perceraian fakta asli terungkap buat semua syok ternyata. Aku pikir hidupku sempurna. Di usia 24 tahun, aku menjadi istri dari pria yang tampan, perhatian, dan katanya mencintaiku sepenuh hati. Rumah peninggalan orang tuaku menjadi tempat hangat untuk memulai keluarga kecil bersama. Apalagi saat anak pertama kami lahir. Aku percaya, inilah kebahagiaan sejati. Tapi kebahagiaan itu mulai retak saat aroma parfum asing menempel di jas suamiku. Saat pulang makin larut, dan teleponnya makin sering disembunyikan. Hingga pada suatu malam yang tak akan pernah kulupakan, aku dan bayiku diusir dari rumah kami sendiri. Dan itu belum apa-apa. Karena di ruang sidang, semua topeng runtuh. Dan kebenaran yang terbongkar, membuat semua orang terdiam. Namaku Ayla. Saat itu aku baru berusia 24 tahun. Aku masih muda, lugu, dan belum benar-benar mengenal dunia. Hidupku penuh warna saat kedua orang tuaku masih ada. Ayahku seorang pengusaha properti yang dikenal jujur dan bersahaja. Ibuku wanita hangat dan penyayang. Kami hidup sederhana namun berkelimpahan, bukan hanya dalam harta, tapi dalam kasih sayang yang utuh. Namun, semua itu hancur dalam sekejap. Pagi itu, langit tampak gelap meski matahari sudah tinggi. Aku masih ingat jelas suara telepon yang memecah keheningan, dan kabar itu seperti petir menyambar jantungku. Kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan di jalan tol, saat perjalanan pulang dari villa keluarga di puncak. Mobil mereka ditabrak truk besar yang remnya blong. Aku histeris. Dunia seakan runtuh. Tak ada lagi pelukan ibu yang menenangkan. Tak ada lagi nasihat ayah yang bijak. Dalam sekejap, rumah yang selalu hangat itu berubah sunyi, kosong, dan dingin. Aku bahkan tak sanggup berdiri saat menatap jasad mereka di rumah duka. Semua kerabat datang, tapi tak satu pun bisa menggantikan kehilangan itu. Sepeninggal mereka, aku menjadi pewaris tunggal semua aset keluarga. Perusahaan properti, beberapa rumah, tanah, dan uang di bank. Tapi apa artinya semua itu? Jika aku harus hidup tanpanya, aku terlalu terpukul untuk berpikir jernih. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tak tahu siapa yang bisa kupercaya. Lalu, saat itulah dia datang. Dia pria berusia sekitar 32 tahun, tinggi tegap, berwajah karismatik, dan berpenampilan rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai teman lama ayahku semasa kuliah. Katanya, ia dulu sering membantu ayahku saat membangun perusahaan, tapi kemudian memilih jalannya sendiri. Ia hadir seperti sosok penolong di saat aku benar-benar buta arah. Pak Arman sering bercerita tentang betapa bangganya dia padamu. Ayla, ucap Rino suatu sore di ruang tamu rumah. Kalau kamu butuh bantuan untuk mengurus semua ini, aku siap membantu. Waktu itu, aku menatapnya dengan mata sembab. Sikapnya sopan, tutur katanya halus. Ia tak memaksaku mengambil keputusan, tapi hadir setiap kali aku butuh bantuan. Ia membantuku mengurus legalitas perusahaan, menghadiri rapat-rapat penting yang tak sanggup kuhadiri, bahkan sesekali menemaniku makan agar aku tak sendirian di rumah besar yang kini terasa menyeramkan. Aku mulai merasa nyaman. Entah bagaimana, perlahan aku bisa tertawa kembali. Setiap kali bersamanya, aku merasa dilindungi. Ia begitu sabar mendengar keluhanku, tak pernah menuntut, dan selalu membuatku merasa dihargai. Hati yang retak itu mulai tumbuh harapan baru. Hubungan kami makin dekat. Beberapa bulan kemudian, saat aku sudah mulai bangkit dari duka, Rino menyatakan cintanya. Aku tahu waktunya mungkin belum ideal, Ayla. Tapi aku sungguh mencintaimu. Bukan karena hartamu, tapi karena hatimu. Kau perempuan yang begitu kuat. Aku terdiam. Aku tahu banyak orang mungkin akan mencibir jika aku menerima lelaki ini, saat aku sedang rapuh dan buta arah. Tapi hatiku berkata lain. Dalam tangis dan luka, aku menemukan keteduhan di sosoknya. Maka, dengan keyakinan penuh, aku menerimanya. Kami pun menikah sederhana, hanya dihadiri kerabat dan kolega. Setelah menikah,
Aku menyerahkan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada Rino. Ia meyakinkanku, kamu fokus saja jadi istri dan ibu. Biarkan aku yang mengurus semua urusan bisnis. Aku mengangguk. Aku percaya. Bukankah ia telah membuktikan bahwa ia bisa diandalkan? Itulah awal dari segalanya. Saat itu, aku benar-benar mencintainya dengan segenap hatiku. Aku pikir, Tuhan menggantikan orang tuaku dengan pria yang akan menjagaku seumur hidup. Tapi aku salah. Sangat salah. Pernikahan kami tidak mewah. Aku tidak pernah memimpikan gaun putih yang mewah, pesta besar, atau ribuan tamu undangan. Yang kuinginkan hanyalah seseorang yang bisa menemaniku melewati sepi panjang setelah kepergian orang tuaku. Dan dalam sosok Rino, aku merasa itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari pertama pernikahan kami begitu hangat. Rino memperlakukan aku seperti porselen yang rapuh. Seakan tahu betul luka di dalam hatiku belum sepenuhnya pulih. Ia mencium dahiku setiap pagi, membuatkan teh jahe saat malam hujan datang, dan mengajakku berjalan-jalan ke tempat-tempat yang pernah menjadi kenangan masa kecilku bersama ayah dan ibu. Aku ingin kamu bahagia, Ayla. Ucapnya suatu hari saat kami duduk di taman belakang rumah sambil memandangi bunga melati yang baru mekar. Kita mulai hidup baru, ya? Tanpa duka, tanpa beban. Aku mengangguk dengan mata berkaca. Kata-katanya selalu menyentuh, dan caranya menyayangiku membuatku yakin telah memilih pria yang tepat. Bahkan saat aku menyerahkan kendali perusahaan ke tangannya, aku melakukannya tanpa ragu. Kamu lebih mengerti bisnis daripada aku. Aku percaya, kataku waktu itu. Dan dia, dengan senyum yang penuh kemenangan, mencium tanganku dan berkata, aku akan jaga semua ini seperti menjaga dirimu. Setahun berlalu, dan hidup kami tampak sempurna. Aku mulai merasakan gejala aneh di tubuhku, lelah, mual, dan sensitif terhadap bau. Dan saat aku memeriksakan diri ke dokter, kabar itu datang seperti cahaya baru dalam hidupku. Aku hamil. Rino tampak sangat bahagia saat ku beritahu. Ia mengangkat tubuhku dan memelukku erat. Kita akan jadi orang tua, katanya berulang-ulang. Matanya berbinar seperti anak kecil mendapat hadiah ulang tahun. Ia bahkan mencium perutku yang belum tampak membuncit dan berkata, kamu harus tumbuh jadi anak yang kuat, ya. Ayah dan ibu sudah menunggu kehadiranmu. Selama kehamilan, Rino menjadi suami yang manis. Ia ikut menyiapkan kamar bayi, rajin mengantarku kontrol ke dokter, bahkan tak segan belajar memasak agar aku bisa beristirahat. Semua terasa begitu indah. Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa seberwarna ini lagi setelah kehilangan orang tua. Di dalam diriku tumbuh keyakinan baru bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar mengambil semuanya. Ia hanya menggantinya di waktu yang lebih baik. Anak kami lahir saat usiaku menginjak 25 tahun. Seorang bayi laki-laki yang tampan, sehat, dan kuat. Kami memberinya nama Akil, nama yang dipilih Rino karena katanya berarti, yang bijaksana. Ketika pertama kali menggendongnya, aku menangis. Bukan karena sakit melahirkan, bukan juga karena lelah. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lengkap kembali. Kehadiran Akil seperti kepingan terakhir dalam puzzle hidupku yang kosong selama ini. Ia adalah darah dagingku, warisan cinta yang kami bina. Rino pun tampak berubah menjadi ayah yang penuh perhatian. Ia menimang bayi kami dengan hati-hati, menyanyikan lagu tidur meski suaranya pas-pasan, dan tak segan bangun malam untuk mengganti popok. Ia bahkan pernah berkata, kita harus menjaga dia sebaik kita menjaga masa depan kita. Semua ini bukan lagi tentang kita, tapi tentang dia. Kata-kata itu membuatku yakin, sekali lagi, bahwa aku tidak salah memilih suami. Aku bahkan sempat menulis surat untuk almarhum ayah dan ibu, menceritakan tentang keluarga kecilku, dan meyakinkan mereka, dalam imajinasiku, bahwa aku baik-baik saja. Bahwa aku dijaga, dicintai, dan kini menjadi ibu yang akan mewariskan nilai-nilai baik yang pernah mereka ajarkan. Namun, aku tak tahu bahwa kebahagiaan itu seperti api lilin yang perlahan padam tertiup angin. Tepat saat Akil berusia 6 bulan, angin itu mulai berembus. Tipis, pelan, tak terlihat.
Tapi cukup untuk membuat bara hangat dalam keluargaku mulai mengecil. Rino mulai sering pulang larut. Awalnya kupikir karena pekerjaan yang menumpuk. Ia sering bilang, "Maaf, ada rapat mendadak." Atau, "Ada investor dari luar negeri, aku harus dampingi." Aku mengangguk setiap kali. Aku percaya. Seperti biasa. Tapi rasa sepi mulai datang. Aku mulai lebih sering menyusui Akil sendirian, makan malam berdua saja dengannya, dan tidur tanpa pelukan yang dulu rutin Rino berikan. Aku mulai terbiasa dengan pesan singkat tanpa panggilan. Aku mulai terbiasa tidur duluan tanpa menunggu pintu terbuka. Namun saat itu, aku belum sadar. Atau mungkin, aku terlalu berharap semua tetap baik-baik saja. Dan itulah awal dari retaknya kebahagiaan yang kuanggap sempurna. Tahun pertama pernikahan kami, sebelum semua berubah, adalah masa yang tak akan pernah kulupakan. Waktu seolah berjalan lambat, membiarkan setiap kenangan terukir dalam hati dengan lembut. Aku menjalani hari-hari sebagai seorang istri, lalu seorang ibu, dengan rasa syukur yang nyaris tak putus-putus. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari Rino. Menyiapkan sarapan, menuangkan teh hangat, dan menulis catatan kecil di atas serbet makan. "Semoga harimu menyenangkan, sayang." Catatan sederhana itu selalu disambutnya dengan senyum dan ciuman cepat di keningku sebelum ia pergi ke kantor. Kami tinggal di rumah warisan orang tuaku, rumah besar 2 lantai bergaya klasik yang berdiri tenang di kawasan sejuk pinggiran kota. Sejak menikah, Rino mulai mempercantik rumah itu. Ia mengganti furnitur lama dengan yang modern, membuat ruang kerja sendiri di lantai atas, bahkan membangun gazebo kecil di taman belakang. Aku senang-senang saja. Bagiku, itu bentuk cinta. Aku bahkan bangga, merasa suamiku peduli terhadap masa depan kami. Perusahaan yang dulu dikelola almarhum ayahku kini berada di tangan Rino. Ia menjabat sebagai direktur utama dan mulai membuka cabang di beberapa kota. Nama perusahaanku semakin dikenal, dan tak jarang orang-orang memujinya sebagai pria yang pandai membangkitkan kejayaan keluarga. Tapi tak banyak yang tahu bahwa semua itu adalah peninggalan, bukan awal yang ia bangun sendiri. Aku tak mempermasalahkan itu. Sebaliknya, aku merasa puas bisa berbagi warisan keluargaku kepada pria yang kucintai. Bukankah itu esensi dari pernikahan? Saling percaya, saling melengkapi. Saat kehamilanku memasuki bulan ke-7, Rino memberiku kejutan. Ia membawaku ke sebuah rumah mungil bergaya minimalis, yang katanya akan jadi tempat berlibur keluarga kecil kita. "Aku ingin kita punya tempat untuk menjauh sebentar dari hiruk-pikuk kota," katanya sambil memegang tanganku. "Tempat yang hanya untuk kita bertiga." Air mataku menetes. Aku tak tahu apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan semua kebaikan ini. Rino sungguh membuatku percaya bahwa aku dilahirkan untuk dicintai kembali, meski sempat kehilangan segalanya. Hari kelahiran Akil adalah momen paling emosional dalam hidupku. Rino mendampingi dari awal hingga akhir. Ia menggenggam tanganku erat di ruang bersalin, menghapus keringat dan air mataku, dan saat tangis bayi kami terdengar untuk pertama kalinya, ia yang lebih dulu menangis. "Dia, luar biasa," bisiknya sambil mencium keningku. "Kamu juga, Ayla. Kalian berdua adalah hidupku sekarang." Selama 3 bulan pertama setelah Akil lahir, semuanya terasa sempurna. Rino bahkan mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya. Katanya ingin mendampingi masa-masa awal menjadi ayah. Ia membantu mengganti popok, menyuapi dengan botol susu saat aku kelelahan, dan sesekali bangun malam hanya untuk memastikan kami tidur dengan nyaman. Aku begitu menikmati peranku sebagai ibu. Setiap tangis Akil, setiap senyuman kecilnya, adalah semangat baru. Aku mencatat semua perkembangan tumbuh kembangnya, memotret setiap detik berharga, dan mengisi album dengan tulisan-tulisan harapan untuknya di masa depan. Namun, setelah masa cuti Rino usai, segalanya perlahan mulai berubah. Ia kembali ke kantor dengan semangat yang lebih tinggi dari biasanya. Aku senang, awalnya, melihat semangat kerjanya. Tapi lama-lama, aku merasa sendirian. Jadwalnya makin padat. Ia mulai pulang malam,
Bahkan kadang tidak pulang sama sekali karena katanya harus menginap di luar kota. Ada proyek besar di Surabaya, katanya suatu malam sambil membereskan koper. Aku hanya bisa mengangguk, sambil memeluk Akil yang sudah tertidur. Kapan pulangnya? Tanyaku pelan. 3 hari. Mungkin 4. Kalau sempat, aku kabari. Jawabnya sambil tersenyum singkat. Aku percaya. Aku selalu percaya. Namun perlahan, ada suara kecil di hatiku yang mulai berbisik. Apakah ini masih sama seperti dulu? Tapi rasa cinta dan hormatku menutupi bisikan itu. Aku menepisnya dengan logika. Mungkin ini bagian dari perjuangan membesarkan anak, membangun masa depan. Sampai suatu hari, ketika aku mencium aroma berbeda di jas Rino yang baru pulang kerja. Aroma parfum manis yang asing. Bukan milikku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa takut. Takut kehilangan lagi. Takut jatuh untuk kedua kalinya. Kali ini bukan karena takdir, tapi karena orang yang kupilih sendiri. Rasa takut itu tak langsung menjelma menjadi kepastian. Ia seperti bayangan yang terus mengintai dari balik pintu. Senyap, tapi mengganggu. Sejak malam itu, ketika aku mencium aroma parfum asing di jas Rino, pikiranku mulai tak tenang. Aku mencoba bersikap biasa. Aku tak ingin menjadi istri cemburuan yang mengada-ada. Tapi, setiap kali ia pergi tanpa pamit, atau hanya mengirim pesan singkat yang dingin, hatiku semakin gelisah. Dulu, ia selalu pamit dengan ciuman. Sekarang kadang hanya suara klakson mobil dari luar rumah. Sayang, kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan? Tanyaku suatu malam saat ia baru pulang. Rino menoleh sekilas, meletakkan tas kerja ke sofa, dan menjawab singkat. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini sensitif banget? Aku terdiam. Aku tak ingin bertengkar. Bukan di depan Akil. Bukan di rumah ini yang pernah penuh cinta. Seiring waktu, sikap Rino semakin berubah. Ia mulai jarang menatap mataku saat bicara. Bahkan saat bersama Akil pun, ia tampak terburu-buru. Dulu, ia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak kami. Sekarang, ia seperti tak betah berada di rumah lebih dari 1 jam. Aku mulai mencatat semua kebiasaannya diam-diam. Jam berangkatnya, durasi panggilan teleponnya, hingga wajahnya yang sering terlihat terlalu serius saat membaca pesan. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu. Hari itu, Rino tertinggal ponsel cadangannya di meja makan. Aku tak pernah menyentuh ponselnya, karena aku percaya. Tapi hari itu, entah dorongan dari mana, tanganku bergerak sendiri. Aku buka galeri. Dan di sana, sebuah foto muncul seperti hantaman di dada. Foto itu diambil di sebuah kafe. Rino duduk berdua dengan seorang wanita muda berambut lurus sebahu, mengenakan kemeja putih dan senyum genit. Tangannya menyentuh lengan Rino, dan Rino tampak nyaman. Bahagia. Jantungku berdebar keras. Nafasku terputus. Namanya Tiara. Aku mengenalnya. Dia sekretaris baru Rino, yang pernah datang ke rumah untuk mengantar dokumen. Aku masih ingat cara matanya menatap Rino, dan bagaimana dia tertawa keras sekali untuk lelucon yang tak lucu. Tapi aku menepisnya waktu itu. Karena aku tak mau menilai orang dari prasangka. Aku meletakkan ponsel itu pelan. Tidak menangis. Hanya hening. Dingin. Malam itu aku tak bisa tidur. Wajah Akil yang damai membuatku semakin sesak. Bagaimana mungkin anak sekecil ini akan tumbuh dalam keluarga yang mulai retak? Bagaimana mungkin aku, yang sudah kehilangan kedua orang tua, kini akan kehilangan suami juga? Keesokan paginya, aku tidak mengungkit apapun. Aku hanya mengamati. Dan semakin hari, semakin jelas. Rino jarang membawa mobil yang sama. Ia sering menyembunyikan ponselnya di kamar mandi. Bahkan mulai tak betah disentuh. Dan satu hal yang paling menusuk, ia tak lagi menyebutku, sayang. Sebaliknya, kata-kata sinis mulai keluar dari mulutnya. Kamu ngapain sih diam aja terus di rumah? Gak capek jadi beban terus? Kalau gak bisa bantu kerjaan, jangan sok ngatur deh. Urus aja tuh anak, jangan urus-urus aku.
Setiap kalimat itu seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. Bukan hanya hatiku, tapi juga martabatku sebagai istri. Aku yang dulu begitu dihormati, kini seperti pembantu di rumah sendiri. Bahkan aku sering mendengar suara telepon di malam hari. Samar, tapi cukup untuk kudengar suara wanita tertawa lembut. Tiara. Aku mulai mempersiapkan diri. Diam-diam, aku mencetak semua foto, menyimpan tangkapan layar percakapan mereka dari ponsel Rino yang sempat tak dikunci. Aku menyalin data-data perusahaan yang mencurigakan. Aku tahu, ini belum waktunya untuk bicara. Tapi aku butuh bukti, bukan air mata. Sampai akhirnya, saat Akil berusia 2 tahun, semua topeng itu dilepaskan sepenuhnya. Malam itu, Rino pulang dengan mobil baru. Ia tidak sendiri. Dari dalam mobil, kulihat Tiara ikut turun. Dengan santainya ia masuk ke halaman rumah, memakai heels tinggi, mengenakan gaun hitam ketat. Aku berdiri di depan pintu, memeluk Akil. Kenapa dia bisa masuk rumah ini, Rino? Tanyaku dengan suara serak. Rino menatapku dingin. Dia tinggal di sini mulai sekarang. Ini rumahku juga, Ayla. Aku menggigit bibirku. Rumah ini milik orang tuaku. Milik keluargaku. Bukan lagi, katanya pelan namun menghantam. Semuanya sudah beralih nama. Kau sendiri yang tanda tangan. Aku hampir terjatuh. Lututku lemas. Aku tak pernah sadar saat itu bahwa aku menyerahkan lebih dari sekadar kepercayaan. Aku menyerahkan hidupku. Tiara menyeringai dari balik bahu Rino. Dan saat itu aku sadar, aku dan anakku sudah tak punya tempat lagi di rumah ini. Aku tak pernah menyangka hari itu akan datang. Hari di mana aku dan anakku, yang bahkan belum genap 3 tahun, berdiri di depan pagar rumah dengan koper seadanya, diusir dari tempat yang dulunya adalah surga kecil kami. Rumah peninggalan ayah ibuku. Rumah penuh kenangan. Rumah tempat Akil lahir. Kini menjadi tempat aku diperlakukan seperti tamu tak diinginkan. Rino berdiri di ambang pintu, menatap kami tanpa perasaan. Tiara berdiri di belakangnya, dengan senyum menang yang seolah menampar wajahku. Ia menyilangkan tangan, berdiri angkuh mengenakan pakaian mahal dan aroma parfum yang dulu pernah kurasakan asing di jas suamiku. Kamu gak perlu drama, Ayla, kata Rino dingin. Aku udah cukup sabar selama ini. Jangan paksa aku memanggil keamanan untuk mengusirmu. Aku menggenggam erat tangan Akil yang memeluk kakiku. Ia tak mengerti apa yang terjadi, tapi matanya mulai basah. Ia tahu, dari nada suara Rino, dari tatapan ibunya, bahwa ini bukan hal biasa. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, kemudian melangkah pergi. Hujan turun perlahan, membasahi rambutku dan pakaian Akil. Tapi aku tak peduli. Tidak saat hatiku sudah lebih basah dari hujan itu. Kami menumpang tinggal di rumah kecil milik nenek dari pihak ibu, yang sudah lama kosong sejak beliau meninggal. Rumah itu berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dengan dinding kusam dan atap yang mulai bocor. Tapi disitulah aku mulai menata napas kembali. Setiap malam, Akil menangis mencari ayahnya. Aku tak tahu harus menjelaskan seperti apa. Haruskah aku bilang bahwa ayahnya lebih memilih wanita lain dan membuang kami seperti sampah? Meski hatiku hancur, aku tak ingin anakku tumbuh dalam kebencian. Maka setiap kali dia bertanya, aku hanya memeluknya lebih erat dan berkata, "Ayah sedang sibuk, Nak. Tapi ibu selalu di sini, ya." Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membersihkan rumah itu, membuatkan sarapan seadanya, dan memutar kembali semua ingatan yang sempat terbuang. Aku mulai menyusun dokumen-dokumen, mencari surat tanah dan aset perusahaan yang pernah ayahku miliki. Saat kubuka kembali lemari besi kecil yang kubawa dari rumah, hatiku gemetar. Beberapa surat penting sudah berganti nama. Tanda tanganku ada di sana. Tapi aku tahu, itu bukan aku yang menandatanganinya. Aku mulai mencium permainan kotor. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Rino bukan hanya mengkhianati cintaku, tapi juga menguasai harta keluargaku secara diam-diam. Aku menghubungi Pak Dharma,
mantan penasihat hukum ayahku, pria tua yang sudah seperti paman sendiri bagiku. Ia terkejut mendengar ceritaku. Tanpa banyak tanya, ia datang ke rumah kecilku membawa tumpukan dokumen yang sempat ia salin bertahun lalu, berkas lama perusahaan dan surat-surat asli yang sempat diam-diam ia simpan sebagai cadangan. Aku sudah lama curiga dengan langkah-langkah Rino, katanya lirih. Tapi kamu saat itu begitu percaya padanya. Ayla, aku tak punya cukup alasan untuk ikut campur. Aku menggenggam tangannya. Sekarang aku sadar. Paman, terlambat memang. Tapi aku tidak akan diam. Dari dokumen itu, terkuak banyak kejanggalan. Transfer dana besar ke rekening asing, penjualan 2 properti tanpa persetujuan Dewan Komisaris, dan bahkan kontrak fiktif dengan perusahaan konsultan yang ternyata milik Tiara. Semuanya berjalan sistematis, rapi, seolah sudah direncanakan sejak awal. Aku menangis. Bukan karena terluka, tapi karena marah. Begitu bodohnya aku. Aku pikir, aku diselamatkan oleh pria baik. Nyatanya, aku dipermainkan oleh aktor ulung yang selama ini memakai topeng cinta. Aku menghabiskan malam-malam berikutnya mempelajari semua data itu. Bahkan saat Akil tertidur, aku tetap duduk menatap laptop dan lembar demi lembar laporan. Aku tak ingin hanya menjadi korban. Aku ingin menjadi ibu yang kuat. Bukan hanya demi diriku, tapi demi anakku, demi kehormatan orang tuaku yang telah tiada. Dan di sanalah aku melihat semuanya mulai jelas. Tiara, bukan hanya wanita penggoda, tapi bagian penting dari rencana jahat Rino. Ia wanita licik yang masuk dari celah kepercayaan, memainkan peran sebagai sekretaris setia sambil perlahan menjarah kekayaan yang tak seharusnya ia sentuh. Aku memandang langit malam dari jendela kecil rumah itu. Dingin, sunyi. Tapi di dadaku, ada api yang mulai menyala. Aku sudah cukup diam. Sudah cukup sabar. Kini, saatnya aku melawan. Hari-hari setelah aku diusir adalah masa paling gelap dalam hidupku. Tak ada yang lebih menyakitkan dari dibuang oleh orang yang dulu berjanji akan menjaga. Apalagi ketika yang ikut terluka adalah anakmu sendiri. Tapi seperti malam yang tak pernah kekal, aku tahu fajar pasti datang. Dan untuk itu, aku harus tetap berdiri. Aku dan Akil tinggal di rumah kecil milik almarhum nenekku, yang sudah bertahun-tahun kosong. Atapnya bocor di beberapa sudut, ket temboknya mengelupas, dan halaman depannya ditumbuhi semak liar. Tapi saat itu, tempat rusak itulah satu-satunya dunia yang kami miliki. Hari pertama kami menginap di sana, aku menatap Akil yang terlelap di tikar lusuh. Matanya sembab karena menangis terus sejak sore. Ia memeluk boneka kelinci kecil yang dulu kubelikan waktu ulang tahunnya. Ia belum bisa bicara banyak, tapi matanya menyimpan tanya. Kenapa kita tak pulang? Aku duduk di pojok ruangan, menahan tangis agar tak membangunkannya. Dada ini sesak, bukan karena keadaan, tapi karena harga diri yang diinjak-injak. Dulu, rumah itu adalah simbol kehangatan keluargaku. Tapi kini aku hanya punya dinding retak yang menjadi saksi bisu seorang ibu muda yang diusir dari rumah miliknya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mulai beradaptasi. Aku membersihkan rumah seadanya, memperbaiki bagian yang bocor semampuku, dan mulai mengatur sisa tabungan yang aku simpan di rekening pribadi, tabungan kecil yang tak pernah disentuh Rino. Untunglah, meski aset besar berhasil ia ambil alih, aku masih punya sisa dana yang cukup untuk bertahan beberapa bulan. Aku mulai membuat rencana. Diam-diam, dengan bantuan Pak Dharma, aku mengumpulkan semua bukti. Dari dokumen jual beli properti yang dilakukan atas nama palsu, rekening perusahaan yang digunakan untuk transaksi pribadi, sampai pembayaran untuk Tiara yang tercatat sebagai biaya operasional. Semua itu kuarsipkan rapi, kubuat salinan digital, dan kusimpan di beberapa tempat berbeda. Ayla, kata Pak Dharma suatu siang saat menemuiku, kita punya cukup bukti, tapi kita harus cermat. Kita bawa ini ke pengadilan, tapi bukan hanya untuk cerai. Kita bongkar semuanya. Aku mengangguk. Saya tidak mau hanya jadi korban, Paman. Saya mau Rino mempertanggungjawabkan semuanya, bukan hanya karena ia mengkhianati saya, tapi karena ia menodai nama baik keluarga ayah saya.
Dan demi Akil, tambah Pak Dharma. Aku tersenyum pahit. Iya, demi anak saya. Beberapa minggu kemudian, surat panggilan sidang perceraian dari pengadilan datang. Isinya membuatku tercekat. Rino menggugat cerai aku, dengan alasan istri tidak kooperatif dan tidak mendukung karir suami. Aku hampir tertawa membaca itu. Tegas sekali. Setelah semua yang dia ambil, dia masih bisa memutarbalikkan kenyataan. Namun aku tidak marah. Aku malah merasa ini saat yang tepat. Karena di pengadilan, semuanya akan terungkap. Tepat sehari sebelum sidang pertama, aku pergi ke rumah itu sekali lagi, rumah lamaku. Bukan untuk memohon kembali, tapi untuk mengambil beberapa barang pribadi yang tertinggal. Aku ingin mengambil album foto, beberapa surat dari almarhum ayahku, dan boneka milik Akil yang tertinggal di kamar. Saat aku tiba, Tiara yang membukakan pintu. Ia berdiri dengan gaya superior, mengenakan gaun bermerek dan kacamata hitam besar. "Oh, kamu," ucapnya sambil menyeringai. "Datang untuk minta maaf." Aku menatapnya tajam. Aku datang untuk mengambil yang memang masih hakku. Aku tidak akan membuang waktuku meminta maaf pada perempuan yang menghancurkan rumah tangga orang. Tiara tertawa kecil. "Kamu tahu, Ayla, kamu terlalu polos untuk dunia ini. Pantas saja kamu dengan mudah disingkirkan." Aku tak menanggapi. Aku langsung masuk ke kamar lama Akil dan mengambil apa yang aku butuhkan. Saat kembali ke depan, Rino sudah berdiri menunggu. Ekspresinya datar, penuh kesombongan. "Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku di pengadilan nanti?" ucapnya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak perlu menang. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Rino tertawa sinis. "Kebenaran? Dunia ini bukan milik orang yang benar. Dunia ini milik orang yang kuat." Aku melangkah mendekat, menatapnya tepat di mata. "Kalau begitu, kamu akan lihat seberapa kuat seorang ibu yang terluka." Aku menggandeng tangan Akil dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat itu aku tahu, semua penderitaan ini bukan akhir, tapi permulaan dari perlawanan. Dan di ruang sidang nanti, semua topeng akan jatuh. Termasuk topeng suami yang pura-pura setia, dan wanita muda yang mengira dunia bisa ia beli dengan kecantikan. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar sempit rumah peninggalan nenekku. Rambutku kusut karena semalaman tak bisa tidur. Tapi ada kilat baru di mataku, bukan karena air mata, melainkan keteguhan. Aku, Ayla, wanita yang pernah diusir dari rumah sendiri bersama anaknya, akan menghadapi sidang cerai hari ini. Dan aku tidak akan datang sebagai korban. Aku menyetrika satu-satunya blus putih terbaik yang kupunya. Kujepit rambutku dengan rapi. Kumasukkan berkas-berkas ke dalam tas jinjing biru tua, hasil pemberian almarhum ibuku dulu. Di dalamnya tersimpan puluhan bukti yang kami siapkan. Salinan dokumen, surat kuasa, tangkapan layar, bukti transaksi mencurigakan, dan kontrak fiktif yang melibatkan Rino dan Tiara. Pak Dharma tiba tepat pukul 8 pagi. Ia menatapku dengan sorot bangga, seolah menyaksikan bunga yang mekar dari tanah paling kering. "Siap?" tanyanya. Aku mengangguk. "Lebih dari siap." Di ruang sidang, suasana mencekam. Kursi panjang penuh oleh wartawan, pengamat hukum, dan beberapa rekan bisnis ayahku yang dulu mengenalku sebagai gadis pemalu yang tak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan. Kini, mereka melihat sosok berbeda. Seorang ibu muda yang berdiri tegak, menenteng kebenaran. Rino masuk ruang sidang dengan jas mahal, berdampingan dengan Tiara yang berdandan berlebihan. Mereka duduk di bangku tergugat, sementara aku dan Pak Dharma di sisi penggugat. Sekilas, kami tampak seperti pasangan yang tak seimbang. Aku dengan wajah polos dan raut lelah, mereka dengan pakaian gemerlap dan senyum sinis. Sidang dibuka. Hakim membacakan gugatan Rino yang menyebut aku tidak kooperatif, menghambat karirnya, dan memiliki gangguan emosional. Aku nyaris tertawa. Kalau saja hatiku tak terlalu muak. Pak Dharma bangkit. Dengan tenang, ia mulai membacakan sanggahan. Bukan dengan nada tinggi,
tapi dengan irama tenang dan logis. Yang mulia, katanya, kami tidak akan membantah dengan emosi. Kami akan menjawab dengan bukti. Satu persatu dokumen dibuka. Ditunjukkan bagaimana properti milik perusahaan dijual tanpa sepengetahuan pemilik saham utama, yakni aku. Ditunjukkan juga bagaimana dana perusahaan mengalir ke rekening pribadi milik Rino dan Tiara. Ada pula kontrak palsu yang menyamarkan transaksi tersebut. Semuanya terhubung dengan perusahaan fiktif bernama PT Tama Sejahtera, yang ternyata adalah milik Tiara. Ruang sidang mendadak hening. Rino yang sejak awal tanpa percaya diri, mulai gelisah. Ia membisik Tiara, dan Tiara tampak panik. Aku menatap mereka, tanpa senyum, tapi dengan sorot mata yang membuat mereka tahu, aku bukan Ayla yang dulu. Yang mulia, lanjut Pak Dharma, kami juga memiliki bukti bahwa tanda tangan dalam beberapa surat kuasa bukan milik Ibu Ayla. Kami akan menghadirkan saksi ahli grafologi untuk membuktikannya. Hakim mengangguk. Baik. Pengadilan akan memverifikasi keaslian dokumen-dokumen tersebut. Aku mengangkat kepalaku, menatap langsung ke arah Rino. Untuk pertama kalinya sejak kami berpisah, aku berbicara padanya. Rino, kau bukan hanya menghancurkan rumah tangga kita. Kau mengkhianati kepercayaan yang dititipkan ayahku padamu. Kau bukan suami yang menyakitkan hati. Kau adalah pencuri yang menyamar sebagai pelindung. Rino membalas tatapanku, tapi matanya mulai goyah. Sementara Tiara kini memalingkan wajah, seolah tak ingin dilihat orang. Sidang hari itu belum berakhir. Tapi aku tahu, arah angin sudah berubah. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu menangis diam-diam di kamar saat suaminya menginap entah di mana. Aku kini seorang ibu yang siap berdiri di medan perang, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan harga diri. Di luar ruang sidang, beberapa wartawan mengejar. Salah satu dari mereka bertanya, Bu Ayla, apa motivasi ibu melawan gugatan ini? Aku menjawab tegas, tanpa ragu. Saya bukan melawan gugatan. Saya melawan kebohongan. Dan saya melakukannya demi anak saya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kuat. Bukan karena aku punya kekuasaan, tapi karena aku punya kebenaran. Dan itu cukup. Sidang kedua menjadi sorotan. Media mulai memberitakan kasus ini sebagai skandal penggelapan aset dalam rumah tangga pewaris properti ternama. Tapi aku tak gentar. Aku datang bukan untuk jadi bahan cerita, tapi untuk membuka mata semua orang, bahwa seorang istri dan ibu muda yang pernah ditindas, bisa berdiri melawan dengan kebenaran. Hari itu aku datang lebih awal bersama Pak Dharma. Aku mengenakan pakaian sederhana berwarna krem dan membawa map bukti tambahan. Di dalam ruang sidang, Rino dan Tiara tampak lebih tegang. Mereka tidak semewah kemarin, mungkin sudah membaca arah permainan mulai berbalik. Sidang dibuka, dan hari itu difokuskan untuk memeriksa bukti serta mendengar keterangan saksi. Saksi pertama yang kami hadirkan adalah mantan staf akuntan internal perusahaan, seorang wanita parubaya bernama Bu Rara. Ia bersedia bersaksi setelah sebelumnya diberhentikan secara sepihak oleh Rino karena dianggap tidak loyal. Saya dipecat karena menolak menandatangani laporan keuangan fiktif. Yang mulia, ucapnya mantap. Saya menemukan aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening atas nama pribadi dan perusahaan fiktif. Tapi saat saya tanya, saya justru ditekan. Hakim mencatat. Para pengunjung ruang sidang mulai berbisik. Saksi berikutnya, seorang grafolog profesional, menjelaskan hasil analisa tanda tangan pada surat kuasa yang digunakan Rino untuk mengalihkan aset rumah dan properti lainnya. Kesimpulan kami, ucapnya sambil menunjuk layar proyektor. Tanda tangan ini dipalsukan. Ada perbedaan tekanan pena, sudut goresan, dan alur tangan yang tidak konsisten. Ibu Ayla jelas bukan orang yang menandatanganinya. Rino mulai kehilangan kendali. Itu tidak benar. Dia hanya berusaha menjatuhkan aku karena sakit hati, teriaknya. Hakim segera menenangkan. Saudara Rino, silakan tenang. Kita di ruang pengadilan. Pak Dharma berdiri, tenang tapi tegas. Yang mulia,
Kami juga mengajukan rekaman suara sebagai bukti tambahan. Dalam rekaman ini, terdengar jelas percakapan antara tergugat dan saudari Tiara mengenai cara mengatur laporan keuangan agar tidak terlacak. Hakim mengizinkan pemutaran. Suara Rino terdengar jelas di ruangan yang tiba-tiba senyap. Kamu tinggal catat sebagai dana promosi. Nanti aku urus ke bendahara. Yang penting Ayla nggak curiga. Dia terlalu polos buat tahu soal ini. Terdengar pula suara Tiara tertawa pelan. Yakin dia nggak bakal sadar? Yakin. Dia percaya penuh. Gampang ditaklukkan. Aku memejamkan mata. Bukan karena sakit hati, tapi karena rasa lega. Bukti paling kuat telah terdengar sendiri dari mulut mereka. Wajah hakim mengeras. Apakah saudara Rino mengakui rekaman ini? Tanyanya. Rino terdiam. Ia tanpa hendak membantah. Tapi Tiara justru bangkit dan mulai menangis. Saya tidak tahu semua ini akan sejauh ini, ucapnya terbata. Awalnya saya hanya menurut. Saya pikir dia benar-benar akan menceraikan istrinya secara baik-baik. Tapi lama-lama saya tahu dia bukan hanya mengkhianati Ayla, dia juga memanfaatkan saya. Semua orang terkejut. Bahkan aku sempat terdiam. Tiara kini menangis di hadapan hakim, sementara Rino memucat. Mungkin untuk pertama kalinya, sekutunya membalik arah. Hakim mengangguk pelan. Pengadilan mencatat pengakuan ini. Aku menatap ke depan. Dalam hati, aku tahu, ini bukan soal siapa menang dan siapa kalah. Ini soal siapa yang tetap berdiri meski disakiti, dihancurkan, bahkan dihinakan. Hari itu, pengadilan memutuskan menunda sidang putusan selama 1 minggu untuk evaluasi menyeluruh atas bukti-bukti yang ada. Namun hakim memberi catatan tegas bahwa proses ini akan dilanjutkan ke penyidikan pidana jika diperlukan, terutama terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan. Rino keluar dari ruang sidang dengan kepala tertunduk. Para wartawan berdesakan mengambil gambar. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menggandeng Akil yang hari itu ikut hadir, duduk manis di bangku belakang sambil memeluk boneka kelinci kecilnya. Di pelataran pengadilan, aku berjongkok dan menatap mata anakku. Kamu lihat, Nak? Kebenaran memang butuh waktu, tapi dia tak pernah kalah. Akil tidak sepenuhnya paham, tapi ia tersenyum, senyum yang tak lagi sedih seperti dulu. Aku memeluknya erat. Hari kemenangan memang belum resmi diputuskan. Tapi aku tahu, hari itu, aku sudah menang atas ketakutanku sendiri. Seminggu setelah sidang terakhir, udara di ruang pengadilan terasa lebih berat dari biasanya. Semua hadir dengan wajah tegang. Di luar gedung, wartawan berdiri berderet, kamera diarahkan ke pintu masuk, menanti keputusan akhir atas perkara yang telah menyita perhatian publik. Aku datang bersama Pak Dharma dan Akil, yang kali ini tak lagi digendong. Ia sudah cukup besar untuk berjalan di sampingku, menggenggam tanganku erat. Wajah kecilnya polos tapi tenang, seolah mengerti bahwa hari ini adalah hari penting bagi ibunya. Rino dan Tiara tiba tak lama setelah kami. Tak seperti sebelumnya, mereka tampak lebih muram. Rino tak lagi mengenakan jas mahal, dan Tiara tampak lesu, jauh dari sosok modis yang dulu dengan angkuh berdiri di hadapanku. Kabarnya, setelah sidang sebelumnya, banyak investor menarik kerjasama. Beberapa properti yang dikuasai Rino dibekukan sementara, dan reputasinya mulai runtuh di kalangan pebisnis. Sidang dimulai. Hakim memandang ke seluruh ruangan, lalu membuka berkas putusan dengan suara tegas dan tenang. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan mendengar seluruh keterangan saksi, pengadilan memutuskan bahwa gugatan cerai dari saudara Rino kepada saudari Ayla dikabulkan. Aku menunduk sejenak. Tidak terkejut. Aku memang tidak ingin lagi mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Pernikahan kami memang harus berakhir. Tapi aku tahu, keputusan terpenting belum keluar. Hakim melanjutkan. Namun, karena ditemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pernikahan dan pengelolaan aset, pengadilan juga menyatakan bahwa seluruh aset atas nama saudara Rino yang diperoleh selama pernikahan dikembalikan kepada pemilik sah, yaitu saudari Ayla, sebagai ahli waris utama mendiang Bapak Arman dan Ibu Lestari. Ruang sidang riuh.
Beberapa orang menatap Rino dengan sorot tak percaya. Aku hanya menatap ke depan, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan akhirnya datang. Hakim belum selesai. Pengadilan juga menetapkan bahwa hak asuh penuh atas anak, Akil, diberikan kepada ibunya, Ayla, dengan pertimbangan bahwa sang ibu telah terbukti merawat dan membesarkan anak secara konsisten dan penuh kasih sayang, sementara sang ayah dinyatakan lalai dan terbukti melakukan tindakan yang mencederai tanggung jawab moral dan hukum sebagai kepala keluarga. Tiara menunduk. Rino terlihat gemetar. Ia ingin protes, tapi suara hakim kembali bergema. Berkas-berkas terkait dugaan pidana penggelapan dana dan pemalsuan dokumen akan diserahkan ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Aku menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena beban berat itu perlahan terangkat. Rino akhirnya berdiri. Ia menatapku penuh kebencian. Kamu pikir kamu menang, Ayla? Kamu pikir kamu lebih baik dariku? Aku balas menatapnya. Tenang. Aku tidak menang atas kamu, Rino. Aku menang atas diriku sendiri. Dan aku akan terus menang selama aku berdiri di sisi yang benar. Beberapa hari setelah sidang, kabar tentang vonis itu tersebar luas. Nama Rino hancur. Investor mundur. Rekan-rekan bisnis memutus kontrak. Tiara, yang awalnya mengira hidupnya akan dipenuhi kemewahan, kini harus menghadapi hujatan dan isolasi sosial. Tak sedikit yang mengecamnya sebagai perusak rumah tangga dan kaki tangan penggelapan. Sementara itu, hidupku pelan-pelan membaik. Aku kembali mengelola perusahaan peninggalan orang tuaku. Dengan bimbingan Pak Dharma dan beberapa karyawan lama yang setia, aku belajar banyak. Tak mudah memang, tapi aku kini tahu rasanya menjadi perempuan yang tidak lagi takut kehilangan. Akil tumbuh menjadi anak ceria dan pintar. Setiap malam ia tidur di pelukanku tanpa menangis lagi. Rumah kecil nenekku perlahan direnovasi. Tapi lebih dari itu, yang berubah adalah hatiku. Dulu, aku takut sendiri. Kini, aku tahu bahwa kesendirian bukan kutukan. Ia adalah ruang untuk tumbuh dan menguatkan diri. Suatu pagi, aku duduk bersama Akil di teras. Ia menggambar rumah, taman, dan langit cerah. Aku bertanya, "Itu gambar siapa, Nak?" "Ini rumah kita, Bu," jawabnya polos. "Aku sama ibu aja cukup. Aku sayang ibu." Air mataku menetes, tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menangis bukan karena luka, tapi karena bahagia. Hidup setelah badai tidak langsung menjadi cerah. Tapi aku tahu, setelah badai, segalanya mulai tumbuh kembali. Seperti daun-daun yang bergoyang lembut setelah hujan lebat. Aku, Ayla, pun mulai menata ulang hidup yang pernah porak-poranda. Rumah peninggalan nenekku yang dulu kumuh, kini berubah menjadi hunian kecil yang asri. Dindingnya dicat hangat, taman mungil di depannya dipenuhi bunga kertas dan melati, dan ruang tamunya selalu dipenuhi suara tawa kecil Akil. Di rumah sederhana inilah, aku membangun ulang harga diriku, lembar demi lembar. Aku tak lagi perempuan yang lugu, tapi aku juga tidak berubah menjadi pendendam. Aku hanyalah seorang ibu, yang bangkit karena tak ada pilihan lain, dan bertahan karena cinta pada anak kecil yang memelukku setiap malam. Perusahaan yang diwariskan almarhum ayahku kini perlahan bangkit kembali. Tak mudah memang, tapi aku memimpin dengan caraku sendiri. Jujur, tegas, dan penuh hati. Aku merekrut kembali karyawan-karyawan lama yang loyal, memperbaiki sistem internal, dan mulai menata ulang visi perusahaan. Banyak yang tak percaya di awal, tapi seiring waktu, hasil tak pernah mengkhianati niat tulus. Bu Ayla, sekarang perusahaan ibu mulai dipercaya lagi oleh investor lama, kata salah satu stafku suatu sore. Aku hanya tersenyum, memandang jauh ke arah foto orang tuaku yang terpajang di sudut kantor. Dalam hati, aku berkata, aku janji menjaga apa yang kalian bangun, kini dan selamanya. Sementara itu, kabar tentang Rino dan Tiara menghilang dari pemberitaan. Setelah penyidikan pidana dimulai, Rino dikenai larangan bepergian ke luar negeri. Beberapa kasus hukum lain mulai bermunculan, dari investor yang merasa dirugikan,
hingga mantan karyawan yang ikut melaporkan penipuan. Tiara? Ia kabarnya kembali ke kota asalnya. Hilang dari gemerlap dunia yang dulu ia banggakan. Aku tak lagi mengikuti kabar mereka. Bukan karena lupa, tapi karena hidupku kini tak lagi berkutat pada luka masa lalu. Aku memilih fokus pada masa depan, terutama pada anakku. Akil kini sudah berusia 5 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang pintar dan sensitif. Setiap pagi ia bangun sendiri, merapikan tempat tidurnya, dan menyapa dengan senyum hangat yang selalu membuatku merasa, aku berhasil. Suatu sore, ia pulang dari sekolah dengan kertas hasil menggambar. Ia menunjukkan padaku dengan bangga. Ibu, ini gambar keluarga kita, katanya. Gambarnya sederhana. Ada gambar rumah, pohon, matahari tersenyum, dan 2 orang, aku dan dirinya, berpegangan tangan. Cuma kita berdua? Tanyaku sambil tersenyum. Iya, soalnya aku nggak butuh yang lain. Ibu udah cukup jadi semuanya. Aku memeluknya erat. Kali ini aku tak bisa menahan air mata. Tapi bukan air mata sedih, melainkan haru yang menyusup hingga ke tulang-tulangku. Beberapa tahun kemudian, hidup kami semakin stabil. Perusahaanku berkembang, rumah kami pindah ke tempat yang lebih layak, dan Akil tumbuh menjadi anak cerdas dan berani. Banyak yang datang mendekat, mencoba mengenalku, bahkan beberapa pria menawarkan kembali cinta. Tapi aku tahu, kebahagiaanku tidak bergantung pada siapa yang mendampingiku. Aku sudah cukup. Aku sudah utuh. Dan pada suatu malam yang sunyi, setelah Akil tertidur, aku duduk di beranda rumah, menatap langit berbintang. Aku menulis sebuah surat dalam jurnal kecilku. Untuk diriku yang dulu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih tidak menyerah meski dihancurkan, dikhianati, dan dibuang. Kini, kamu bukan hanya seorang wanita yang pernah disakiti. Kamu adalah seorang ibu yang menang, bukan karena membalas, tapi karena tetap mencintai. Dan kemenanganmu adalah, kamu tetap jadi dirimu sendiri. Malam itu aku menutup jurnalku dengan senyum. Aku tahu, aku telah menang. Bukan karena harta kembali. Bukan karena pengadilan memihakku. Tapi karena aku mampu berdiri ketika semua orang mengira aku akan jatuh. Aku, Ayla, telah menemukan kembali kekuatanku. Dan itulah kemenangan seorang ibu.